Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang zikir-zikir dalam salat dan doa-doa dalam salat, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang doa at-tasyahud. At-tasyahud. Tidak lain kita mempelajari zikir-zikir ini agar kita lebih khusyuk dalam salat, karena di antara sarana agar bisa kita khusyuk yaitu kita mengerti apa yang kita ucapkan. Kita mengerti apa yang kita ucapkan, ya. Dan ketika berdoa kita pahami apa yang kita minta. Ketika memuji kita ngerti apa yang kita pujikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alamu anna Allah la yad'u la yastajibu du'aan min qalbin ghafirin lahin. Ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Baik, sekarang kita bahas tentang tasyahud. Tasyahud maknanya adalah syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasuluhu atau Rasulullah, atau dalam sebagian bacaan abduhu wa rasuluh, abduhu wa rasuluh. Yang didahului dengan pujian at-tahiyatu lillah. Jadi syahadah tersebut dimulai dengan pujian at-tahiyatu lillah. Sebelum kita bahas tentang zikir tasyahud tersebut, kita perlu tahu bahwasanya tasyahud ada dua. Ada tasyahudul awal dan ada tasyahudul akhir. Tasyahud awal yang itu pada rakaat keberapa? Rakaat kedua, ya. Rakaat kedua, ya. Adapun tasyahud akhir bisa rakaat kedua, bisa rakaat, kalau satu salat satu rakaat ya rakaat pertama, yaitu pokoknya di bagian terakhir. Kalau salat tersebut satu rakaat ya rakaat pertama, kalau tersebut dua rakaat ya rakaat kedua, kalau salat tersebut tiga rakaat berarti rakaat ketiga. Kalau salat tersebut 4 rakaat berarti rakaat ke-4. Itu namanya tasyahud akhir. Apa bedanya tasyahud awal dengan tasyahud akhir? Tasyahud awal adalah kewajiban salat. Dia bukan rukun salat, dia adalah kewajiban. Jika terlupakan bisa ditambal dengan sujud sahwi. Bisa ditambal dengan sujud sahwi. Jika seorang lupa dan dia mau berdiri, jika dia sudah terlanjur berdiri ke rakaat ketiga, maka dia enggak boleh turun lagi. Kalau dia belum sempat berdiri baru mau naik, dia turun kembali. Tapi kalau sudah terlanjur berdiri, dia tidak boleh turun lagi ke rakaat kedua untuk tasyahud. Dia lanjut aja, tapi dia sujud sahwi setelah itu. Ini harus dipahami oleh imam dan makmum. Kalau sudah berdiri maka tidak boleh turun lagi. Karena ada imam yang dia lupa tasyahud awal, dia langsung rakaat ketiga. Makmumnya bilang subhanallah. Oh, dia ngerti dia salah. Tapi dia lanjut, makmumnya suruh turun. Subhanallah. Ya dia enggak boleh turun, aturannya langsung lanjut. Jadi kalau makmumnya enggak ngerti, makmumnya juga ngeyel. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iya, saya sudah ngerti, cuma saya harus berdiri, enggak boleh turun. Dia ngikutin makmum enggak ngerti, dia ngikutin Nabi, makmum enggak mau. Makmum maunya dia tuh turun. Jadi harus dia ngerti antara imam dan makmum. Kalau sebelum berdiri, maka dia turun. Tapi kalau sudah terlanjur berdiri, dia tidak boleh turun. Baik, kita lanjutkan. Jadi tasyahud awal dia kewajiban, ya. Jika terlupakan bisa ditambal dengan sujud sahwi. Lain halnya dengan tasyahud akhir. Tasyahud akhir rukun salat. Jika seorang lupa meninggalkan tasyahud akhir dan tidak mengulangi, ya, maka salatnya tidak sah. Jadi kalau orang lupa tasyahud akhir, dia langsung salam, dia harus ulangi lagi ke tasyahud akhir tersebut. Jadi enggak boleh di skip, ya. Jadi apa, jika ditinggal salat tidak sah, tapi jika lupa harus diulangi baru sujud sahwi. Jadi tidak cukup untuk sujud sahwi saja. Demikian juga segala rukun dalam salat. Misalnya ada orang salat rakaat pertama dia lupa
duduk di antara dua sujud. Dia sujud sekali langsung rakaat kedua. Jadi dia berdiri, ruku, i'tidal, kemudian sujud. Setelah sujud kan harusnya apa? Duduk di antara dua sujud kan? Terus sujud lagi kedua, baru naik rakaat kedua. Ternyata dia sujud cuma sekali. Langsung dilanjut rakaat kedua. Taib, dia lanjut rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Setelah salam dia baru ingat. Ternyata dia rakaat pertama tadi cuma sujud sekali. Apa yang dia lakukan? Tidak cukup sujud sahwi. Dia harus ulang dari yang dia lupa. Jadi dia langsung Allahu Akbar, ulangi lagi salat, langsung duduk di antara dua sujud. Karena yang dia tinggalkan adalah duduk di antara dua sujud. Jadi semua yang dibangun di atas rukun yang salah semuanya tidak dianggap sah. Jadi dia harus kembali lagi, langsung duduk di antara dua sujud. Rakaat pertama, terus sujud kedua, baru kemudian naik ke rakaat kedua. Faham ibu-ibu? Faham tidak? Ya, saya mengerti sebentar. Jadi kalau ada rukun ditinggal dalam sholat, kita tidak cukup sujud sahwi saja. Beda dengan wajib. Kalau wajib tinggal, sudah. Kita tinggal sujud sahwi. Contoh, di antara kewajiban seperti duduk di antaranya adalah tasyahud awal. Di antaranya duduk untuk tasyahud awal dan tasyahud awal ini semua adalah kewajiban. Dia duduk tasyahud awal dan tasyahud awal adalah kewajiban. Di antaranya misalnya dia tidak bertasbih ketika ruku. Subhana rabbiyal azim. Dia tidak bertasbih. Bertasbih ketika ruku juga hukumnya apa? Wajib. Misalnya, saya contohkan, dia lupa ketika rakaat kedua, ketika ruku lupa bertasbih, dia ngelamun. Terus dia tahu-tahu sami Allah liman hamidah. Terus selesai, apa yang dia lakukan? Cukup sujud sahwi. Cukup sujud sahwi. Tidak perlu dia kembali ke tempat ruku yang dia lupa tasbih. Sama ketika dia juga lupa duduk tasyahud awal dan juga sekaligus tasyahud awalnya, rakaat kedua langsung bangkit rakaat ketiga tanpa tasyahud awal dan duduk tasyahud awal, maka dia meninggalkan kewajiban. Maka dia tambal dengan apa? Sujud sahwi tanpa harus kembali ke posisi tersebut. Beda dengan ketika dia meninggalkan rukun. Misalnya dia rakaat kedua, dia lupa ruku, dia langsung sujud misalnya. Dia langsung sujud, berarti dia tinggalkan ruku, dia tinggalkan i'tidal, dia langsung berdiri, langsung sujud. Selesai sholat dia ingat, atau dia misalnya ingat rakaat keempat. Waduh, tadi saya langsung sujud belum ruku. Dia harus kembali ke rakaat kedua untuk ruku. Karena ada yang dia tinggal, yang dia skip apa? Ruku. Maka dia kembali ke posisi rukun yang dia skip tersebut. Karena ruku adalah rukun. Faham? Misalnya ada seorang, dia tidak tasyahud akhir, dia langsung salam, ya maka dia harus kembali ke tasyahud akhir dulu, baru kemudian dia sujud sahwi. Jadi setiap rukun yang dilupakan harus kembali kepada rukun yang dilupakan tersebut, yang dia skip tersebut. Beda dengan kewajiban. Kalau kewajiban cukup dengan sujud sahwi. Taib. Beda lagi tasyahud awal, apakah diakhiri dengan solawat? Khilaf di kalangan para ulama. Madzhab Syafi'i maka dianjurkan seorang ketika tasyahud awal juga bersolawat kepada Nabi. Namun sebenarnya mengatakan tidak dianjurkan. Kenapa? Karena tasyahud awal sifatnya singkat. Bahkan diriwayatkan dari Abu Bakar, dia tasyahud awal seperti duduk di atas batu yang panas, yaitu tidak lama. Sehingga tasyahud awal, wallahu alam bisawab, pendapat yang lebih kuat tidak perlu salawat kepada Nabi. Cuma sampai asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian bangkit. Ya. Tapi sebagian ulama berpendapat kita bersalawat juga dalam tasyahud awal. Namun ini masalah khilafiyah. Adapun tasyahud akhir maka wajib diakhiri dengan salawat. Harus ada salawatnya, ya. Harus ada salawatnya. Kemudian yang ketiga, tidak dikerjakan lama-lama karena tidak disunahkan salawat dan juga tidak disunahkan untuk doa, tetapi yang disunahkan untuk bersalawat dan doa adalah tasyahud apa? Akhir, ya. Sebelum salam kata Rasulullah SAW, "Falyatakhayyar minad du'a ma syaa." Dia pilih doa yang dia kehendaki. Dan itu cocok. Jadi kita memuji Allah, at-tahiyatu lillah, bertasyahud, kemudian kita bersolawat, kemudian kita berdoa. Jadi kalau urutannya tasyahud akhir itu pas. Kita memuji Allah, at-tahiyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibatu. Kemudian setelah itu kita bersolawat, setelah memuji Allah kita bersolawat, kemudian kita berdoa pas sebelum
salam. Kemudian kita tutup salat kita dengan salam, ya. Ini sederhana perbedaan antara tasyahud awal dengan tasyahud al-akhir. Baik, adapun lafal doa tasyahud maka datang dalam 6 riwayat, ya. Ada beda-beda sedikit, ya, ada beda-beda sedikit. Kita lihat doa-doa tersebut. Perhatikan yang pertama, tasyahud Ibnu Mas'ud. Tasyahud Ibnu Mas'ud. Ini tasyahud yang datang dalam paling sahih karena riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim, makanya dikatakan dia tasyahud yang terbaik. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud Ibnu Mas'ud dan ini tasyahud yang terbaik. Hadis riwayat Muslim. Tetapi setelah Nabi meninggal, kata Ibnu Mas'ud, wa huwa baina dhahranaina. Kami mengucapkan demikian, salamu alayka. Salamu alayka. Ya. Pakai alayka. Keselamatan bagi engkau wahai Rasulullah. Kata Ibnu Mas'ud, wa huwa baina dhahranaina, dan itu Nabi sedang berada di tengah-tengah kami. Itu Nabi jadi imam, kami bertasyahud seperti itu. Falamma qubid, ketika Nabi meninggal dunia, qulna, kami berkata, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi alaika ayyuhan nabi diganti dengan assalamu ala nabi. Dari kata ganti orang kedua diganti jadi kata orang ketiga. Ini ijtihadnya Ibnu Mas'ud. Ini kata ganti orang ketiga. Kalau yang ini kata ganti orang kedua, assalamu alayka, keselamatan bagi engkau wahai Nabi. Kata Ibnu Mas'ud, itu ketika Rasulullah masih di tengah-tengah kami salat di belakang Nabi, kami ngomong demikian. Falamma qubit, tatkala Nabi meninggal dunia, maka kami rubah dengan kata ganti orang ketiga, keselamatan bagi Nabi. Keselamatan bagi Nabi itu. Baginya. Taib, ini tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Kemudian tasyahud Ibnu Abbas, ini adalah tasyahud yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i menyenangi tasyahud ini. Maka inilah yang kita hafal waktu masih kecil, ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini yang dihafal enggak? Iya. Meskipun secara sanad dia di bawah daripada tasyahud Ibnu Mas'ud, tetapi Al-Imam Syafi'i memilih karena ada tambah al-mubarakat. Ada lafal apa? Al-mubarakat. Lafal mubarakat sehingga lebih lengkap daripada ini. Kalau ini cuma at-tahiyat, salawat, thayyibat. Cuma 3. At-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Ada tahiyat, ada salawat atau thayyibat. Nah, untuk tasyahud Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ada tambah al-mubarakat. At-tahiyat at-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibat. Jadi ada tambahan apa? Al-mubarakat, ya. Ada tambahan al-mubarakat. Sisanya sama. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada abduhunya. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maknanya mirip-mirip, tidak jadi masalah. Abduhu wa rasul atau Muhammad Rasulullah. Tapi di sini ada tambahan al-mubarakat. Tapi tasyahud yang ketiga, tasyahud Abu Musa al-Asy'ari, ya, tidak beda jauh. At-tahiyatu thayyibatu salat. Cuma masalahnya perbedaan urutan aja. Ya, di sini at-thayyibat sebelum as-salawat. Kalau Ibnu Mas'ud salawat dulu baru thayyibat. Di at-tahiyatu thayyibatu salawat. Sisanya seperti Ibnu Mas'ud, tidak ada bedanya. At-tahiyatu thayyibatu salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy. Terus seperti hadis Ibnu Mas'ud. Assalamu alayka ayyuhan nabiy warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaykum warahmatullahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cuma bedanya ini cuma urutan. Urutan thayyibat dan salawat berbeda. Urutannya beda. Jadi thayyibat dulu baru salawat, ya. Ini bedanya. Paham Ibu? Paham? Baik, kita lanjut. Tasyahud yang berikutnya tasyahud Ibnu Umar. Ibnu Umar ada bismillah. Bismillah at-tahiyatu lillah, jadi ada bismillahnya. Bismillah at-tahiyatu lillah wa salawatu lillah az-zakiyatu lillah. Setelah itu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum ibadillahi salihin, sama.
Baru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, syahidtu an la ilaha illallah, ini syahidtu ya. Ada tambahan syahidtu an la ilaha illallah wa syahidtu anna Muhammadan Rasulullah. Ada tambahan. Dia ada perkataan aku bersaksi. Tapi pakai kata fi'il madhi, pakai past tense. Aku telah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak yang disembah kecuali Allah, wa syahidtu, dan aku telah bersaksi anna Muhammadan Rasulullah. Ini tasyahudnya Ibnu Umar. Tapi ada tasyahudnya Umar, ini riwayat Malik dalam Muwatta'nya. Tasyahud Umar bin Khattab. Ini Umar mengucapkannya di atas mimbar. Umar mengucapkannya di atas mimbar di masa pemerintahan dia. Itu Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Lantas Umar mengajarkan tasyahud untuk rakyat dan dia sebagai Amirul Mukminin. Dia bilang at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu as-salawatu lillah. Selanjutnya seperti tasyahudnya Ibnu Abbas. Assalamualaikum ayuhan nabiy warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tetapi tasyahudnya seperti ini. Dan ini dipilih oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena Umar mengajarkannya di hadapan para sahabat yang lain dan tidak ada yang mengingkari. Di hadapan rakyat, di antara rakyat itu para sahabat masih banyak yang hidup di Madinah. Maka dia mengajarkan hal tersebut dan dalam rangka untuk mengajarkan, maka dia pasti memilih tasyahud yang terbaik menurut dia. Oleh karena sebagian ulama memilih tasyahud yang terbaik adalah tasyahudnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Coba kita kembali. Ibnu Mas'ud tadi kelebihannya apa? Paling sahih. Ini kan paling sahih secara riwayat. Secara riwayat. Kalau Ibnu Abbas tadi apa? Paling lengkap. Secara konten, secara lafal. Makanya dipilih oleh Imam Syafi'i. Kalau tasyahudnya Umar, ini diajarkan di atas mimbar. Atas mimbar. Maka konsekuensinya Umar pilihkan lafal yang terbaik. Umar radhiyallahu anhu akan memilihkan lafal yang terbaik. Terbaik untuk rakyat. Yang kedua, didengar oleh para sahabat lain dan tidak diingkari. Para sahabat lain yang masih hidup dan tidak diingkari. Sehingga sebagian ulama memilih lafalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Adapun tasyahud Aisyah, at-tahiyatu thayyibatu salawatu zakiyat. Ada zakiyatnya juga. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada tambahan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang lain asyhadu an la ilaha illallah, ini ada asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi ada tambah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu rasuluh. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi salihin. Di akhirnya ada assalamu alaikum. Ada tambahan lagi assalamu alaikum. Inilah lafal-lafal tasyahud. Yang dipilih Imam Syafi'i tadi tasyahudnya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Meskipun secara riwayat Imam Syafi'i mengakui tasyahud Ibnu Mas'ud lebih sahih. Taib. Timbul pertanyaan, apakah kita mengikuti ijtihadnya Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud mengatakan, kami mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wa huwa baina dhahranaina. Itu ketika Nabi masih di depan kita salat di belakangnya, kita bilang assalamu alayka ayyuhan nabi. Falamma qubid, ketika Nabi meninggal dunia, qulna kami ganti assalamu alan nabi. Assalamu alan nabi. Ini ijtihad Ibnu Mas'ud. Apakah tidak boleh kita sekarang karena Nabi sudah meninggal dunia tidak boleh kita bilang assalamu alayka ayyuhan nabi? Kita rubah assalamu alan nabi? Jawabannya tetap boleh. Kenapa tetap boleh? Dalilnya para sahabat yang lain ketika menyampaikan tentang salawat mereka tidak rubah. Mereka tetap assalamu alayka. Paham? Demikian juga Umar ketika mengajarkan di hadapan
masyarakat, di hadapan rakyat, dia juga menggunakan lafal assalamu alaika. Dan maksud dari assalamu alaika, perhatikan. Maksud ini mengenai pendapat Ibnu Mas'ud. Dengan lafal apa? Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Maka yang benar tetap boleh apa? Assalamu alayka. Karena maksud dari assalamu alayka ini pertama bukan maksudnya berbicara dengan Nabi. Karena bicara dengan Nabi, maka solat batal. Bukankah solat tidak boleh bicara dengan orang? Boleh enggak? Enggak boleh. Ketika sahabat tasyahud dan Nabi di depannya, Nabi jadi imam. Apakah mereka ketika bilang, Salamu alaika ayuhan Nabi, maksudnya mereka ngomong ke Nabi? Tidak. Karena kalau mereka ngomong gitu, Nabi akan jawab, Waalaikumsalam juga. Batal semua dua-duanya. Kita enggak boleh ketika solat berbicara dengan orang. Makanya kalau ada orang bersin, misalnya bilang, Alhamdulillah, kita enggak boleh bilang, Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Karena kalau kita bilang semoga Allah merahmatimu, batal solat kita. Karena solat kita sedang berbicara dengan Allah, bukan berbicara dengan manusia. Demikian kalau ada orang salam sama kita, kita enggak boleh, misalnya kita lagi solat, Assalamualaikum, kita enggak bilang Waalaikumsalam, batal solat. Cuma kita kasih isyarat, ya, saya sedang solat. Isyarat, enggak boleh. Ya, kita boleh kasih isyarat tapi enggak boleh ngomong. Kalau ngomong, berarti solat kita batal. Lain halnya kalau orang sedang bersin, dia bilang Alhamdulillah. Maka ini tidak batal. Kenapa? Karena dia tidak sedang ngomong sama orang lain. Dia sedang memuji Allah Subhanahu wa taala dan salat isinya apa? Pujian. Paham? Baik. Jadi bukan maksudnya bicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maksudnya adalah bentuk zikir atau berdoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, sehingga pengucapannya tidak keras ya, sehingga diucapkan tidak keras, karena bukan maksudnya berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak diucapkan keras kepada Nabi. Ya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah mendoakan Nabi. Ya tadi maksudnya mendoakan Nabi. Kemudian kenapa kita menggunakan kata ganti orang kedua assalamu alayka? Karena untuk istihdhar, menghadirkan bagaimana jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi. Ya. Ini dijelaskan oleh para ulama ya. Ya. Maksudnya adalah mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang kita bahas tentang makna dari salawat atau tahiyat tersebut. Sudah ibu-ibu? Ibu-ibu mau hafal yang mana nih? Yang gampang, yang mana? Yang sesuai dengan kita hafal sejak kecil ya. Yang Imam Syafi'i pilih apa? Oh bukan, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang dipilih oleh Ibnu Abbas apa? At-tahiyatus salawatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini tahiyatnya Ibnu Abbas yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kita ulangi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sudah hafal? Coba ulang ibu-ibu. Jangan-jangan selama ini salatnya enggak beres. Coba ulang. Cepat. Sudah ibu-ibu? Sudah, alhamdulillah ya. Baik, kita lanjut sekarang makna-makna
makna-makna zikir tersebut. Makna-makna zikir tersebut ya. Jadi asalnya hadis ini saya bacakan ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati qulna." Kami dahulunya ketika sedang salat bersama Nabi, kami berkata, "Assalamu 'alallah min ibadihi." Salam buat Allah dari hamba-hambanya. Jadi hamba-hamba kirim salam kepada Allah. "Assalamu 'ala fulan wa fulan." Salam kepada si fulan dan si fulan. Dalam riwayat yang lain, kunna idza shallaina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam, kami jika berada salat di belakang Nabi jadi makmum, kemudian ketika tasyahud, qulna kami berkata, "Assalamu ala Jibril wa Mikail." Assalamu ala fulan wa fulan. Jadi salam kepada malaikat Jibril, malaikat Mikail dan fulan. Faltafata ilaina Rasulullah. Maka Rasulullah nengok kami, negur kami, ya. Jadi dia pertama kirim salam kepada Allah, kirim salam kepada malaikat Jibril, kirim salam kepada malaikat Mikail, kirim salam kepada hamba-hamba saleh fulan dan fulan. Maka Rasulullah tegur, kata Rasulullah, "La taqulu assalamu ala Allah." Jangan bilang assalam ala Allah. Salam buat Allah. Kenapa? Fa innallaha huwa salam, karena Allah adalah salam. Walakin qulu at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat dan seterusnya. Jadi tidak boleh ketika kita tasyahud kita bilang assalamu ala Allah min ibadihi. Salam dari Allah, dari hamba-hamba kepada Allah. Karena Allah adalah assalam. Makna Allah adalah assalam, maknanya dia adalah salim, selamat dari berbagai macam kekurangan. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri, Allah selamat dari kebutuhan terhadap makhluknya. Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh minum, Allah tidak butuh partner, Allah tidak butuh makhluknya. Dia selamat dari segala kekurangan. Allah tidak letih, Allah tidak capek, Allah tidak bingung, Allah tidak susah. Ya, tidak ada, ya. Wala yauduhu hifdzuhuma. Ya. Allah tidak berat baginya untuk mengurus langit dan bumi. Kata Allah, kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah setiap hari dalam kesibukan. Kalau kita sibuk kita bingung, karena Allah sibuk matikan sana, hidupkan sana, beri rezeki sana, halangi rezeki si fulan. Dengan mendengar berbagai macam doa orang, Allah kabulkan sana, Allah kabulkan sini. Dengan berbagai macam kesibukan, tidak ada kesusahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengurus langit dan bumi tanpa letih, tanpa ngantuk, tanpa letih, tanpa capek sama sekali. Maka dia selamat dari segala aib dan segala kekurangan. Ya. Ini maknanya assalam. Di antara makna salam adalah Allah sumber keselamatan. Allah lah yang memberikan apa? Keselamatan. Allah yang memberikan keselamatan. Karena Allah sumber keselamatan, dan Dia yang memberikan keselamatan, maka tidak pantas kita bilang semoga Allah selamat. Pantas enggak? Enggak pantas. Maka tidak boleh kita bilang assalamu ala Allah. Justru Allah yang mengucapkan salam, ya. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam, ya. Allah yang beri salam kepada hamba-hambanya ketika di surga, ya. Taib. Jadi ini asalnya. Kemudian tidak perlu kita bilang assalamu ala Jibril wa Mikail, tidak perlu. Maka kita cukup mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan bagi kami dan keselamatan bagi hamba-hamba yang saleh. Karena siapa yang mengucapkan keselamatan bagi hamba-hamba yang saleh, maka asaba kullu abdin, akan mengenai salam ini kepada seluruh hamba saleh yang ada di langit maupun ada di bumi. Maka salam itu akan terkena doa tersebut kepada seluruh hamba Allah, malaikat atau jin yang saleh atau manusia yang saleh, semuanya terkena doa tersebut. Ini asal muasal, maka Rasulullah ajarkan bagaimana cara bertasyahud yang benar disertai dengan at-tahiyat. Baik, kita jelaskan makna-makna zikir tersebut. Yang pertama tadi adalah lafaz apa? At-tahiyat. At-tahiyat, ya. Tahiyah. Tahiyah ada yang maknakan dengan pengaguman. At-tahiyatu lillah. Ada yang mengartikan at-tahiyat dari hayyakallah, dari maksudnya semoga Allah berikan engkau kehidupan, maksudnya adalah kehidupan abadi bagi Allah. Al-baqa'ud daim, ada yang menafsirkan adalah kehidupan abadi. Maksudnya tahiyatulillah itu maknanya kehidupan yang abadi hanya milik siapa? Hanya milik Allah.
Ada yang mengartikan demikian. Ya, ini dari kalimat al-hayyat ya. Adapun yang ada yang mengartikan tahiyat dari jamak dari at-tahiyyah. Tahiyyah maksudnya pengagungan, salam penghormatan. Ya, atau penghormatan dan pengagungan. Pengagungan. Itu at-ta'zim. Sehingga ketika seorang mengatakan at-tahiyatu lillah, maka dia mengatakan keagungan yang sungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun dijamakkan dengan at-tahiyatu, pengagungan-pengagungan, karena dahulu orang-orang Arab kalau ketemu raja-raja mereka melakukan tahiyat, puji-pujian kepada raja-raja. Maka seakan-akan Nabi mengingatkan seluruh pujian yang diberikan kepada raja-raja itu ya tidak mereka berhak mendapatkannya secara langsung, semuanya kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang berhak mendapatkan pengagungan secara langsung hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena dia Maha Agung. Adapun makhluk diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan agung dengan sendirinya. Maka ta'zim, segala pengagungan secara mutlak hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini makna at-tahiyat. Kita at-tahiyatu lillah, segala pengagungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain maka mereka tidak agung secara zatnya. Mereka hanya agung karena diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka tidak boleh seorang mengagungkan makhluk berlebihan ya. Ya. Yang berhak diagungkan cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib at-tahiyatu lillah, terus al-mubarakat, at-tahiyatul mubarakat. Al-mubarakat. Al-mubarakat yaitu sama dalam lafal yang lain ada zakiyat. Az-zakiyat. Ini mirip maknanya sebagian riwayat dengan az-zakiyat. Ini diambil dari lafal barakah ya. Barakah atau az-zaka, al-barakah, az-zaka yang maknanya adalah tambahan kebaikan ya. Tambahan kebaikan yang banyak ya. Karena zakat maksudnya an-nama yang banyak. Yaitu maknanya segala keberkahan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maknanya segala kebaikan hanya milik Allah. Segala keberkahan dari Allah. Maka seorang berusaha mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang Allah sukai ya. Apa yang Allah cintai kalau kita lakukan. Kita baca Quran, kitabun ya. Kitab yang mubarakun ya. Kitab yang berkah, liyadabbaru ayatihi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran adalah kitab yang penuh berkah. Semua hal-hal yang kita disukai oleh Allah akan mendatangkan keberkahan. Di antaranya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ingat kalau kita ingin keluarga kita berkah, maka ingin bahagia, maka dengan mencari keberkahan. Mencari keberkahan caranya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan rumah tangga agar rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Al-mubarak at-tahiyatul mubarakatu as-salawatu. As-salawatu. As-salawat sini ada dua pendapat. Ada yang mengartikan maksudnya as-salawat al-ma'rufah, maksudnya salat 5 waktu. Ada yang menambahkan lagi maksudnya termasuk seluruh salat, salat-salat sunnah juga. Hanya milik Allah, hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Maka seorang ingat, Qul inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya. Fasalli li rabbika, salatlah untuk Rabbmu, wanhar dan sembelihlah untuk Rabbmu. Ini pendapat. Pendapat lain mengatakan as-salawat maksudnya doa-doa. Doa-doa, seluruh doa-doa, baik doa masalah ya. Secara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atau doaul ibadah. Intinya karena salawat jamak dari salat. Salat secara bahasa artinya adalah doa. Ini diartikan secara bahasa. Diartikan secara bahasa.
As-salat itu sama dengan ad-doa. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Dan doakanlah mereka, kata Allah kepada Nabi. Kalau terima zakat dari para pembayar zakat dari muzakki, kata Allah, "Wa shalli 'alaihim." Doakanlah mereka. Baik, maka ketika kita melakukan doa, dan doa ada dua. Ada namanya du'aul mas'alah, itu memohon dengan lisan. Ada namanya du'aul ibadah, itu memohon dengan ibadah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau doa masalah kita mohon, ya Allah berikan aku begini, ya Allah kabulkanlah doa. Itu namanya doaul masalah, itu berdoa. Ada doa yang lain, doa itu kita salat kita berharap pahala. Dengan salat kita berharap pahala. Dengan salat kita berharap dikasihi oleh Allah. Dengan puasa kita berharap dikasihi oleh Allah. Sama. Jadi ketika kita berdoa juga kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua-duanya disebut dengan doa, ya. Makanya Allah berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi." Ya. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku, aku akan mohonkan, aku akan kabulkan permohonan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka dengan kondisi terhina. Di sini Allah bilang, berdoalah kepadaku, setelah itu Allah menyebutkan ibadah. Berarti doa ada dua. Ada doa al-mas'alah itu dengan mohon dengan lisan, ya Allah, ya Razzaq, ya Ghaffar, ya Rahim. Ada doa kita beribadah pun, kita lagi sholat, lagi berpuasa, lagi bersedekah, ibadah apapun, kita memang ada keinginan suatu di balik itu, ingin minta masuk surga, ingin dikasihani, dibelas kasih oleh Allah, ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Kemudian dia sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Dia ingin apa? Minta dirahmati oleh Allah, meskipun dia tidak ungkapkan. Itu namanya doaul ibadah. Itu dia beribadah untuk berharap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimallahu ra'an qama minal laili fa shalla wa aiqadha ahlahu fa shallat fa in abad nadhaha ala wajhihil ma. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian salat. Kemudian dia bangunkan istrinya, kemudian istrinya salat. Kalau istrinya tidak mau salat, dia percikan air di wajahnya, ya. Ingat, dipercikan bukan diguyurkan, ya, percikan. Di wajahnya, ya. Jadi ini namanya dia bersolat malam supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya kita berdoa hanya untuk Allah dan kita beribadah juga hanya untuk Allah. Ini semua ingatkan kita agar kita tidak cari muka sama manusia, agar kita ikhlas, agar kita melakukan segala kegiatan, semua kegiatan ibadah adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, apalagi yang belum? At-tahiyat sudah, al-mubarakat. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? At-thayyibat. 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 At-thayyibat ini juga ada dua pendapat. Di antaranya, ya, tentu ada pendapat lain juga. Di antaranya mengatakan thayyibat adalah dari al-qaulu thayyib, semua perkataan baik. Berdasarkan firman Allah, ilaihi yas'adu al-kalimu thayyibu wal amalu salihu yarfa'uh. Naik kepada Allah al-kalimu thayyibu, kata yang baik. Semua perkataan baik hanya untuk Allah, ya. Hanya untuk Allah. Zikir, di antaranya zikir nasihat. Zikir, Quran, baca Quran, dakwah, nasihat, kata-kata baik, kata-kata memasukkan kegembiraan, memasukkan kebahagiaan. Ingat, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkata, wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kata-kata yang baik sedekah. Dia ngomong sama orang dengan kata-kata baik, ngomong sama istri kata-kata baik, ngomong sama kawan, ngomong sama murid, ngomong sama guru, ngomong sama siapapun, tetangga, ngomong sama orang rendahan pegawai kita, ngomong sama pembantu, sama supir kita dengan kata-kata baik. Niatkan karena Allah, niatkan karena Allah, dan akan naik
Naik kepada siapa? Kepada Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Semua kata-kata baik naik kepada Allah. Tidak terhalangi jika seorang ikhlas, maka ada ganjarannya. Makanya dia mengatakan wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik ada sedekah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ada yang mengatakan bahwasanya semua amal baik, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguhnya Allah Maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Semua amal baik. Maka tidak terbatas pada perkataan saja, semua amal baik. Berbuat baik sama orang tua, berbuat baik sama tetangga, berbuat baik kepada siapapun, kita harus niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang memahami makna ini, dia selalu ingatkan diri untuk ikhlas. Karena dia mengatakan at-tahiyatu lillah, keagungan hanya milik Allah, keagungan bukan milik makhluk. Al-mubarakat, keberkahan hanya dari siapa? Allah. Ingin berkah hidup, ingin berkah umur, taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Kemudian as-salawat, ya, segala doa ditujukan hanya kepada Allah. Salat 5 waktu hanya karena Allah. At-thayyibat, segala perkataan yang baik hanya untuk Allah, dan segala amal perbuatan baik hanya untuk siapa? Allah. Maka diingatkan kita hanya untuk Allah. Coba kita baca, tidak kita renungkan. Apalagi cepat. At-tahiyatul sudah selesai. Mana mau direnungkan? Artinya renungkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Atau kita pakai Ibnu Mas'ud kadang-kadang radhiyallahu anhu, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Kita rubah-rubah, variasi, ya, agar kita khusyuk dalam salat. Ini adalah makna-makna zikir secara sederhana terkait dengan makna at-tahiyat pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Ibu-ibu? Kita lanjut. Kemudian di antara makna apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Tadi sudah jelaskan. Assalamu alayka ayyuhan nabi maksudnya kita mengucapkan salam kepada nabi, ya. Atau kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu kalau kita mengucapkan salam kepada Nabi akan disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya Rasulullah berkata, "Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuna an ummatis salam." Yuballighuna an ummatis salam. Sungguhnya ada malaikat-malaikat yang bertebaran ke sana kemari, tugasnya untuk mengambil salam dari hamba-hamba Allah untuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya ketika ada salah seorang Ahlul Bait melihat ada orang sengaja untuk ke kuburan Nabi, selalu ke situ untuk mengucapkan salam, terlalu berulang-ulang, ya, maka dia mengatakan sungguhnya Rasulullah telah bersabda, "Fa inna salatakum wa taslimakum tablughuni haitsu kuntum." Ya. Kalian beri salawat dan salam kepadaku di mana saja, karena akan sampai kepadaku, karena ada malaikat yang akan mengantarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka sebenarnya tidak perlu kita kirim salam. Ada orang lagi umrah bilang, "Tolong kirim salam buat Nabi." Enggak perlu. Kan Nabi sudah bilang, dimanapun kau sampaikan akan sampai kepada Nabi sallallahu. Kita salam di sini, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad. Sudah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diangkat derajatnya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini diantaranya kalau kita mendoakan orang, dianjurkan kita mendoakan diri kita terlebih dahulu. Kita mengucapkan assalamu alayna, ya, salam kepada kami, kepada kita terlebih dahulu. Baru kemudian selain kita wa ala ibadillahi salihin, kepada hamba-hamba yang soleh. Maka kalau kita mengucapkan demikian, doa kita ini mengenai seluruh hamba soleh yang ada di langit maupun di bumi. Maka akan mengenai Jibril alaihissalam, mengenai malaikat Mikail dan yang lainnya, ya. Kemudian kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini namanya tasyahud. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah.
Rasul dan hamba Allah dan utusannya. Maka ini persaksian ya yang harus kita ucapkan dalam salat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itulah yang kita ucapkan juga dalam Al-Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan ya Allah. Maka ingatkan diri kita juga ya, agar senantiasa bertauhid kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Hamba Allah itu bukan Tuhan yang disembah. Maka tidak boleh seorang berlebihan kepada Nabi sampai mengangkat derajatnya sebagai Tuhan, tidak boleh. Namun dia juga seorang rasul yang harus ditaati segala perkataan dan perintahnya karena dia utusan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak mengucapkan dari hawa nafsunya tetapi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa yang Rasul sampaikan maka ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, maka apa yang Rasul larang maka tinggalkanlah. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin maupun mukminah jika Allah dan Rasulnya sudah kasih keputusan, mereka masih cari-cari solusi lain, enggak boleh. Tidak ada pilihan bagi mereka kecuali pilihan yang dipilihkan oleh Rasulnya. Innama qaulal mu'minina idza du'u innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sungguhnya perkataan orang-orang beriman kalau diseru kepada hukum Allah dan Rasulnya, mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Kami dan kami taat. Kalau sahih hadisnya, jelas hukumnya, sudah enggak ada pilihan lain. Itu konsekuensi keimanan. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu la yu'minun, mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas perselisihan mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kemudian setelah kau putuskan mereka tidak mendapati grundel sedikit pun dalam hati mereka ya. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah terima dengan sepasrah-pasrahnya. Itulah ciri orang beriman. Ini saya katakan kepada ibu-ibu, karena ibu-ibu ini sedikit ada hukum kok gini enggak boleh, kok gitu enggak boleh. Kok gini enggak boleh? Protes sama hadis Nabi. Nabi bilang enggak boleh, dia bilang boleh-boleh saja. Hati-hati. Jadi kalau iman sudah, Nabi bilang enggak boleh, udah. Hidup ini memang ujian. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam segala hal kita lihat dulu dalilnya apa, Al-Quran apa, Sunnah apa. Tidak boleh kita punya ide sendiri mendahului berbicara tentang suatu sementara kita mendahului Allah dan Rasulnya. Lihat dulu bagaimana hukumnya menurut Allah dan Rasulnya, baru kita berbicara. Bahkan sebenarnya mengatakan tidak boleh punya ide terhadap hukum. Coba hukumnya begini, coba hukumnya begini. Seakan-akan dia istidrak, seakan-akan dia menyempurnakan hukum Allah yang kurang. Maka seorang mukmin harus pasrah sebagai konsekuensi dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi demikian saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang zikir tasyahud, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan ini. Tapi demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.